Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Mas, itu di depan ada penagih hutang, sana kamu temuin, ucap Bu Ayu pada Pak Udin suaminya yang masih molor tidur. Kamu ajalah sana, bilang aja belum ada duit, ujar Pak Udin yang males bangun karena lagi capek. Mas, buruan nih bangun, kalau enggak ku suruh penagih hutang itu biar bangunin kamu loh, ucap Bu Ayu kesal. Akhirnya Pak Udin pun terbangun dan segera menemui si penagih hutang itu. Dan Bu Ayu hanya duduk saja di dalam kamar. Dan samar-samar terdengar adu ribut negosiasi dari luar. Cepat mana bayar hutangmu sekarang? Saya mohon bang, beri saya keringanan, pasti nanti saya akan lunasin, ujar Pak Udin. Alah kamu itu janji-janji mulu tapi tidak pernah ditepati. Kali ini saya janji bang, saya akan segera bayar hutangnya. Baiklah kalau begitu, aku akan beri waktu kamu sampai bulan depan. Apabila sampai bulan depan kamu tidak bisa melunasi, rumahmu ini akan jadi jaminannya. Iya bang, pasti nanti akan aku bayar. Setelahnya si penagih hutang itu pun akhirnya pergi meninggalkan rumah Pak Udin. Memang Pak Udin dan Bu Ayu ini punya hutang di salah seorang juragan di desa lain. Dan uang yang dipinjamnya itu sekitar 30 jutaan. Sebagian Pak Udin gunakan untuk beli motor barunya, dan sebagian lagi digunakan untuk usaha-usaha yang baru beberapa bulan dia jalani ini. Namun ternyata harapan tak sesuai ekspektasi, usahanya itu masih sepi pembeli, dan kini Pak Udin harus mati-matian cari uang buat bayar setoran per bulannya. Untungnya kala itu mereka belum punya anak, jadi bebannya belum terlalu pusing. Dan mereka itu tinggal di rumah bekas orang tuanya Pak Udin yang sudah meninggal semua. Rumahnya pun hanya sederhana. Usai perginya penagih utang itu, dia menghampiri istrinya yang ada di kamar. Gimana Pak tadi? Tanya Bu Ayu penasaran. Tadi Bapak diberikan keringanan Bu, dan bulan depan harus segera bayar utangnya. Tapi gimana caranya Pak, supaya bulan depan bisa lunas semua utangnya? Pak Udin pun terdiam, dirinya juga memikirkan bagaimana caranya untuk melunasi semua hutangnya yang tidak kecil itu. Awalnya Bu Ayu ini sempat kepikiran untuk menjual motornya kembali agar bisa melunasi sebagian. Pak, gimana kalau kita jual motor aja buat melunasi sebagian hutangnya? Ya janganlah Bu, Bapak nggak setuju. Kita kan cuma punya motor satu itu, dan itu juga buat nanti kita pakai sehari-hari. Nanti kalau kita jual, kita mau naik apa Bu? Iya juga sih Pak. Lah terus kita harus gimana Pak? Gimana kalau kita menurunkan harga dagangnya saja Bu? Siapa tahu nanti bakalan ada yang minat dan tertarik untuk beli ke warung kita. Tapi nanti kalau kita rugi gimana Pak? Ya nggak apa-apa lah Bu, terpaksa kita rugi dikit. Semoga aja ada orang yang mulai berdatangan ke warung kita setelah itu. Ya udah deh Pak, kita coba dulu aja siapa tahu berhasil. Setelahnya Pak Udin pun memutuskan untuk tidur kembali karena masih ngantuk. Ya udah, aku lanjut tidur dulu ya Bu, aku masih ngantuk banget nih. Iya Pak, tapi nanti jangan lupa dagang ya. Iya. Singkatnya, sore pun telah tiba. Pak Udin pun sudah terbangun kala itu. Dia beranjak ke dapur menyiapkan alat-alat yang mau dibawanya ke lapak. Pak Udin ini membawa satu ember berisi belut yang sudah dibeli dan dibersihkan oleh Bu Ayu waktu tadi dia tertidur. Ya, Pak Udin ini adalah seorang penjual pecak belut pedas. Dia membeli belut itu dari peternak belut yang murah harganya. Usai semua telah disiapkan, sore itu juga Pak Udin pun segera menuju ke lapaknya. Gimana Pak, semuanya udah siap? Sudah Bu, ya udah Papa berangkat duluan ya. Iya Pak, hati-hati ya di jalan. Segera saat itu Pak Udin pun memanaskan motornya dan beranjak pergi menuju ke lapaknya. Dan jarak yang ditempuh untuk menuju ke lapaknya lumayan agak jauh. Dan singkatnya setibanya di lapak, Pak Udin kemudian menata, menyiapkan bahan-bahan. Dan setelahnya Pak Udin pun duduk sembari menunggu pembeli datang. Singkatnya sudah 2 jam beliau menunggu dan maghrib hampir tiba.
namun masih belum ada satupun orang yang mampir untuk beli belutnya itu. Sebenarnya Pak Udin ini tidak ada bakat sama sekali soal pengolahan belut itu. Bahkan resep yang dia tiru adalah tutorial yang dia dapatkan dari sebuah akun YouTube. Jadi mungkin rasanya kurang terlalu enak. Ya mungkin sih enak, tapi mungkin cuma kurang aja. Saat itu ketika Pak Udin sedang menunggu pelanggannya, dia dudukan sambil main HP. Hingga sampai dirinya itu merasa bosan karena begitu sepi banget warungnya itu. Hingga akhirnya beberapa saat setelahnya ada satu pembeli yang datang memesan belutnya. Kemudian disusul lagi sepasang suami istri yang juga memesan pecak belut itu dan makan di situ. Segera saat itu Pak Udin pun langsung bangkit dan menyiapkan pesanan mereka. Singkat waktu, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Akhirnya Pak Udin pun bergegas membenahi lapaknya tersebut karena soalnya dari tadi hanya ada 3 orang saja yang mampir ke lapaknya. Bahkan belut yang ada di ember pun belum pada habis dan terpaksa dia pun langsung bebenah. Dan setelah semuanya sudah dibenahi, Pak Udin pun mengangkut beberapa belut yang masih tersisa untuk dibawanya pulang. Dan setibanya ia di rumah, ternyata istrinya sudah tidur lebih dulu. Pak Udin kemudian memutuskan dudukan di ruang tengah sambil bersanding kopi yang baru saja dia buat sendiri. Dia merebahkan badannya di kursi dan tiduran di situ. Lelah seharian tidak menghasilkan, dia pun semakin bingung bagaimana caranya agar dirinya itu bisa mendapatkan uang agar bisa melunasi semua hutangnya bulan depan. Dia tak ingin hidup tidak tenang karena selalu diteror oleh si penagih hutang itu. Sembari memikirkan bagaimana solusinya, sesekali Pak Udin menyeruput kopinya yang sudah sedikit dingin karena lama didiamkan. Akhirnya ketika sudah benar-benar capek, dia pun tidak menuju ke kamar. Dia kala itu memutuskan untuk tidur saja di kursi karena sudah ngantuk banget. Dan di dalam tidurnya itu, ternyata Pak Udin mengalami mimpi yang aneh. Dia bermimpi berada di sebuah hutan yang sangat sepi dan gelap gulita. Dan saat itu tiba-tiba saja dirinya melihat ada sebuah cahaya putih dari hadapannya. Dan kemudian terlihat juga ada sosok kakek tua. Sontak kala itu Pak Udin pun terperanjat bangun dari tidurnya. Dia tidak paham apa maksud dari mimpinya tersebut. Dirinya terbangun dengan kondisi jantung yang berdebar kencang. Bahkan tubuhnya pun basah dipenuhi keringat. Dan dia masih berpikir keras tentang apa sebenarnya maksud dari mimpi yang dialaminya itu. Namun karena tidak kunjung nemu apa maksudnya, dia pun mencoba untuk tidur lagi. Namun ternyata dia tidak bisa. Akhirnya Pak Udin pun memilih untuk menonton TV malam itu. Namun saat hendak mendekati waktu subuh, anehnya Pak Udin malah ngantuk hingga akhirnya dia pun tertidur kembali. Singkat waktu, pagi pun telah tiba. Istrinya kemudian membangunkan suaminya itu. Pak Udin bergeliat bangun dari tidurnya. "Pak, bangun Pak." "Iya Bu, bentar," ucapnya sambil menguap setelah dibangunkan oleh istrinya. Namun baru saja dia terbangun, Bu Ayu malah langsung memberondong dirinya dengan berbagai macam pertanyaan tentang penjualan kemarin yang tidak laku banyak. Karena kala itu Pak Udin hanya memberikan uang sedikit kepada Bu Ayu. "Loh ini gimana Pak? Kok dapatnya cuma segini?" "Ya mau gimana lagi Bu? Kemarin yang datang aja cuma 3 orang. 3 orang Pak? Hah, pusing Pak Ibu kalau gini terus." "Ibu pusing ya, Bapak pun juga pusing Bu. Bapak juga gak tahu kenapa dengan Bapak selalu sepi." Akhirnya keduanya pun memilih diam-diaman karena tidak ingin recok karena hal tersebut. Setelahnya mereka pun beranjak sarapan bersama karena Bu Ayu tadi sudah memasak nasi goreng. Namun ketika mereka sedang makan, Bu Ayu ini tiba-tiba nyerocos kembali. "Pak, daripada kita seperti ini terus penghasilannya dan dagangannya gak laku-laku, mending Bapak cari pekerjaan lain aja Pak. Lagian mungkin usaha ini bukan bidangnya Bapak." "Tidak Bu, Bapak yakin kok kalau nanti usaha Bapak ini bisa berkembang," ucap Pak Udin yang menolak ide dari Bu Ayu. "Alah Bapak ini mau berkembang gimana? Bapak aja malas-malasan seperti itu jualannya," ucap Bu Ayu yang kesal dengan sikap suaminya itu yang hanya besar omongnya saja. Pak Udin pun yang langsung males, dia pun kemudian memilih pergi daripada meladeni ucapan istrinya yang tanya terus tidak berhenti.
Pak Udin pun memutuskan pindah ke kamar untuk melanjutkan tidurnya kembali. Loh Pak, mau kemana? Tidur? Tuh kan, malah tidur lagi. Gimana mau dagangannya laku Pak? Namun Pak Udin tidak menanggapi ucapan istrinya itu. Singkat waktu, siang itu Pak Udin terbangun dan karena dia bosan di rumah, dia pun memutuskan untuk keluar menuju ke pos ronda. Barangkali di sana ada beberapa temannya yang lagi pada nongkrong. Dan benar saja, setibanya di pos ronda, dia mendapati ada beberapa temannya yang di situ, yang kebanyakan dari mereka juga pada nganggur. Sebenarnya masih mending Pak Udin yang sudah jualan belut meskipun jarang ada yang laku. Akhirnya Pak Udin pun siang itu dongengan dengan kawan-kawannya yang ada di pos ronda. Dan tiba-tiba saja salah satu kawannya ini menceritakan sesuatu tentang pengalamannya ketika dirinya itu mampir ke sebuah desa pas lagi nganter temannya. Katanya di desa temannya itu terdengar sebuah rumor bahwa di sana ada semacam dukun pesugihan. Dan kata temannya si teman itu, banyak sekali orang jauh yang datang ke situ demi memakai jasa dari dukun tersebut. Tapi temannya itu juga kurang tahu pasti apakah memang dukun itu jadab atau hanya sekedar menipu saja, karena dia juga hanya sekedar mendengar dari mulut ke mulut. Ah, yang bener loh, emang dukun itu bener-bener manjur nggak? Tanya salah satu kawannya yang ada di pos ronda. Ya, kalau soal bener jadabnya atau enggak sih aku juga kurang tahu. Sementara Pak Udin kala itu hanya menyimak pembicaraan mereka dan sesekali mengangguk saja, tanda ia paham dengan apa yang diceritakan oleh temannya tersebut. Namun dalam benaknya, Pak Udin ini mendengar kata pesugihan, dia pun akhirnya terpikirkan sesuatu. Apa aku lakuin pesugihan aja kali ya? Barangkali itu bisa merubah nasibku yang kurang beruntung, gumamnya dalam hati kala itu. Pak Udin pun kemudian pura-pura nanya kepada temannya itu di mana lokasi pastinya desa yang dimaksud itu. Dia beralasan akan berhati-hati jikalau nanti dia disuruh datang ke sana. Emangnya rumah dukunnya itu di mana? Tanya Pak Udin. Ya katanya sih ada di desa sebelah, gak jauh dari sini, tepatnya sih di desa A. Pak Udin pun mengangguk paham mendengar jawaban temannya itu. Lah emangnya kenapa Din? Ya nggak apa-apa, cuma pengen tahu aja. Oh, tak kirain kamu mau nyoba pesugihan. Ya enggak lah, mana mungkin, jawabnya mengelak kala itu. Hingga tak terasa hari mulai sore, dan saat itu bapak-bapak pun hendak pada pulang ke rumahnya masing-masing. Pak Udin pun juga memilih untuk pulang ke rumah. Beberapa saat setibanya di rumah, Pak Udin kembali kena omel lagi sama Bu Ayu. Bapak dari mana aja sih Pak? Malah kelayapan, mau niat jualan gak sih Pak? Iya, ini Bapak mau mandi dulu, bawel banget sih. Sudah disiapin semuanya belum? Tanya Pak Udin. Sudah Pak, dari tadi, Bapak ini malah kelayapan mulu, ucap Bu Ayu yang kesal pada sikap suaminya itu. Setelahnya Pak Udin pun bergegas untuk mandi dan bersiap-siap untuk berangkat ke lapaknya. Beberapa saat setelahnya, ketika Pak Udin sudah sampai di lapaknya itu, dia segera menata lapaknya. Baru saja dia buka lapaknya, tiba-tiba saja ada orang yang datang untuk makan di tempat. Pak Udin pun langsung segera menyiapkan pesanan orang itu. Bahkan setelahnya juga ada beberapa orang yang datang lagi ke lapaknya. Beberapa menit kemudian, setelah semua pesanan para pembelinya sudah selesai, Pak Udin pun langsung mengantarkan ke meja pembeli. Sembari menunggu para pembeli menghabiskan makanannya, Pak Udin pun dudukkan sambil mainan HP. Dan singkatnya setelah kepergian dua orang tadi, Pak Udin kembali lemas. Karena sampai sorenya hampir menjelang maghrib tidak ada lagi pembeli yang datang ke lapaknya. Dan hanya dari tadi baru dua orang saja yang mampir ke lapaknya itu. Dia pun masih mencoba sabar dan menunggu sampai malam hari. Namun ternyata harapannya itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Warungnya masih sepi dari tadi sore. Dia pun akhirnya memilih untuk menutup warungnya dan segera pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah, Pak Udin langsung memberikan uang itu kepada Bu Ayu yang malam itu kebetulan dia belum tidur. Bu, ini hasil uangnya hari ini. Loh, cuma segini lagi Pak. Sudahlah Bu, terima aja. Gimana mau nerima Pak? Masalahnya kebutuhan semakin mahal. Terus gimana kita mau bayar hutangnya bulan depan?
Sudah Bu, Bapak capek, jangan dibuat tambah pusing. Mendengar jawaban dari suaminya itu, Bu Ayu malah menghela napas. Dan kala itu, Pak Udin langsung beranjak ke kamar mandi untuk cuci kaki, sekalian cuci muka, karena dia akan langsung segera tidur tanpa mandi dulu. Kala itu setelah dari kamar mandi, Pak Udin langsung beranjak ke kamar untuk tidur disusul oleh Bu Ayu yang juga sudah ngantuk. Dan keesokan harinya, Pak Udin mutusin rehat dulu dagangnya. Dia berencana akan pergi ke tempat yang tadi malam temannya katakan. Bu, hari ini Bapak nggak jualan dulu ya? Loh emangnya kenapa Pak? Bapak mau nyari yang lebih banyak. Maksudnya Pak? Tanya Bu Ayu penasaran karena tidak paham dengan ucapan suaminya. Adalah Bu pokoknya. Ya udah Bapak berangkat dulu ya. Dan setelah selesai sarapan, Pak Udin pun segera bergegas pergi dengan menggunakan motornya menuju ke rumah si dukun yang dimaksud temannya itu. Singkatnya setelah tiba di desa yang dimaksud temannya Pak Udin, kemudian ia langsung bertanya-tanya kepada warga yang ada di situ tentang rumah si dukun tersebut. Pak Udin pun ditunjukkan oleh si warga untuk berjalan menuju ke bagian arah barat desa. Dan kebetulan kala itu ada salah satu bapak-bapak yang lewat. Pak Udin pun langsung mencoba menghentikannya. Pak, permisi Pak, saya mau bertanya. Iya Mas, mau nanya apa? Saya mau nanya rumahnya dukun yang ada di desa ini, apakah Bapak tahu Pak? Si bapak-bapak itu mengangguk paham kalau dirinya itu tahu tentang rumah dukun itu. Bahkan dirinya itu menawarkan dirinya untuk mengantar Pak Udin menuju ke rumah dukun yang ada di desanya itu. Dan setibanya di rumah yang dimaksud, dia langsung mengetuk pintunya. Sementara orang yang mengantarkannya itu sudah pamit pulang lebih dulu. Kemudian pintu pun dibukakan oleh seorang kakek-kakek yang muncul dari balik pintu. Dia bernama Mbah Toto. Kemudian Mbah Toto pun menyuruh Pak Udin untuk ikut masuk ke dalam rumah terlebih dahulu dan mereka pun dudukkan di ruang tamu. Ada perlu apa kamu datang ke tempatku? Saya kesini ingin menjalani penglarisan Mbah, biar usaha saya semakin laris. Apakah Mbah bisa membantu saya? Tentu saja aku bisa. Kemudian Mbah Toto ini menawarkan sesuatu kepada Pak Udin. Ada sebuah tempat sendang keramat di tengah hutan dan Pak Udin pun disuruh bertapa di situ. Kalau kamu mau, kamu bisa melakukan sebuah ritual di mana dirimu harus bertapa di sebuah sendang keramat. Kamu akan bertapa sendiri di sana. Tempatnya ada di tengah hutan dan lewat belakang rumah ini. Jika dirimu mau, nanti akan aku siapkan beberapa sesajen dan juga kemenyan, dan akan aku berikan sebuah mantra kepadamu. Mendengar penjelasan dari Mbah Toto, Pak Udin pun langsung mengangguk setuju karena dia sudah tidak betah hidup dalam kemiskinan. Tapi sebelum itu, kamu harus membayar jasaku terlebih dahulu, yakni sekitar 2 juta. Apakah dirimu sanggup? Segera saat itu Pak Udin langsung merogoh sakunya untuk mengambil uang yang sudah dibawanya dari rumah dan langsung diberikan kepada Mbah Toto. Memang kala itu Pak Udin sempat meminjam uang kepada temannya tanpa sepengetahuan Bu Ayu. Dan setelah menerima uang tersebut, Mbah Toto pun kemudian berujar, "Baiklah kalau begitu, kita akan melakukan ritual awalnya terlebih dahulu." Kemudian mereka ini masuk ke dalam ruangan ritual yang di dalam ruangan itu ada sebuah sesajen dan juga kemenyan yang sudah tertata rapi di situ. Lalu Mbah Toto ini pun mulai membakar kemenyannya. Saat itu beliau langsung merapalkan mantranya dengan mulut yang terus berkomat-kamit. Ritual itu dilakukan Mbah Toto untuk membuka gerbang komunikasi nantinya dari Pak Udin dengan sosok penunggu sendang keramat tersebut. Kala itu hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan dan membuat suasana sangat mencekam sekali. Kemudian Pak Udin melihat ada sebuah kepulan asap hitam tebal yang masuk ke ruangan tersebut dan tiba-tiba berhenti di sampingnya Mbah Toto. Namun kala itu Pak Udin tidak dapat melihat sosok tersebut karena hanya ada gumpalan asap saja di dalam pandangannya. Namun Mbah Toto seperti sedang berbicara dengan asap tebal tersebut, tapi Pak Udin tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Dan selang beberapa lama, kemudian sosok asap hitam itu pun menghilang dengan sendirinya. Kemudian Mbah Toto memberikan beberapa sesajen dan kemenyan kepada Pak Udin. "Sekarang
Kamu pergilah ke Sendang dan bawa ini juga ke sana. Segera saat itu juga Pak Udin dengan motornya bergegas menuju ke Sendang sendirian. Perjalanan yang dia tempuh untuk menuju ke Sendang Keramat itu cukup lumayan jauh. Hingga beberapa saat kemudian Pak Udin pun akhirnya sampai juga di sana. Singkatnya, usai sampai di dekat Sendang itu, Pak Udin menitipkan motornya di sebuah warung. Dan Pak Udin mulai berjalan masuk ke dalam hutan dan mencari lokasi Sendang itu berada. Saat itu Pak Udin berjalan kaki menyusuri jalan setapak di tengah hutan. Karena saat itu masih sore dan langit terlihat cerah, dia pun tidak takut melewati hutan sendirian. Akhirnya beberapa saat kemudian Sendang itu pun berhasil ia temukan. Dan ketika itu waktu memang menjelang maghrib. Untungnya kala itu dirinya telah membawa senter dari rumah. Kemudian dia meletakkan beberapa sesajen yang sudah diberikan oleh Mbak Toto. Kemenyan pun langsung dibakar, asap pun mulai mengepul berhembus dengan angin. Selanjutnya Pak Udin mulai melakukan pertapaannya. Suasananya begitu sepi dan sunyi, hanya ada penerangan dari senter yang dibawanya itu. Dan ketika dirinya sudah mulai fokus membacakan mantra sambil bertapa, tiba-tiba saja kesiur angin menghampiri dirinya. Saat dirinya sedang melakukan pertapaan itu, Pak Udin selalu mendapatkan beberapa gangguan yang membuatnya ketakutan. Bagaimana tidak, karena Sendang itu memang keramat dan sangat gelap gulita. Apalagi dirinya melakukan sebuah penyimpangan. Jadi banyak gangguan yang datang menghampiri dirinya itu. Saat itu Pak Udin yang sedang melakukan pertapaan, tiba-tiba saja dia dibuat kaget ketika ada hembusan datang yang menerpa badannya. Saat itu juga dirinya juga mencium bau busuk yang sangat menyengat sekali. Hingga akhirnya Pak Udin pun dikejutkan dengan suara wanita yang tertawa mengikik dan membuat dirinya semakin ketakutan. Namun teror tidak hanya berhenti sampai di situ. Pak Udin juga gemetaran sekali tubuhnya ketika melihat ada sosok kuntilanak yang sangat jelas sekali dalam pandangan matanya tersebut. Sosok itu memiliki wajah yang hancur penuh dengan darah, pakaiannya putih lusuh seperti terkena tanah kuburan, serta rambut panjang yang acak-acakan yang tidak terawat. Namun saat itu, Pak Udin mencoba tetap fokus merapalkan mantra yang telah diberikan oleh Mbak Toto. Hingga sesaat kemudian suara wanita tertawa itu pun menghilang dengan sendirinya, entah ia pergi kemana. Namun, baru beberapa saat dirinya itu mengembuskan napas lega. Tiba-tiba, dia mendengar kembali ada suara langkah kaki yang berat sekali berdentum di tanah. Bahkan saat itu Pak Udin merasa seperti bergoyang tubuhnya karena dentuman tersebut. Ternyata yang datang waktu itu adalah sosok genderuwo yang sangat tinggi besar sekali, baunya sangat busuk dan bahkan tubuhnya itu berwarna hitam pekat. Pak Udin benar-benar langsung keringat dingin kala itu, tubuhnya pun gemetaran ketakutan. Namun akhirnya sosok itu pun menghilang kembali dengan sendirinya, meninggalkan sebuah asap hitam pekat serta bau busuk yang sangat menyengat. Singkatnya setelah menunggu beberapa lama, tiba-tiba muncul dari dalam sendang itu sebuah gemercik air dan nampaklah sosok belut putih yang ukurannya cukup besar sekali. Kemudian sosok itu pun berujar kepada Pak Udin. Apa yang kau harapkan setelah melakukan pertapaan ini? Ucap sosok itu. Saya mau melakukan pengklarisan supaya usaha saya laris manis. Kalau begitu, silakan kamu ambil pasir yang ada di dalam sendang ini. Lalu nanti pasir itu kau taburkan pada belut yang akan kamu jual. Nanti semua daganganmu akan menjadi laris manis. Baik, saya akan melakukan semua yang Anda perintahkan. Dan satu lagi Titaku, jangan lupa dirimu untuk melakukan ritual setiap malam Jumat. Dan siapkan juga ayam cemani 2 ekor sebagai bayarannya. Dan siapkan juga di dalam ruangan itu sebuah wadah yang berisi dengan air. Baik, saya paham. Saya akan melakukan semua itu. Ingat, awas saja dirimu kalau sampai lalai dan tidak melakukan ritual yang aku titahkan. Kamu sendiri yang akan menanggung resikonya. Camkan itu. Ucap sosok itu memberi peringatan kepada Pak Udin. Kemudian setelahnya Pak Udin pun mengaku paham dan belut putih itu pun menyuruh Pak Udin untuk segera pulang saat itu juga. Sekarang ritualmu sudah selesai dan kamu sudah boleh pulang. Setelahnya Pak Udin pun segera pulang menuju ke rumahnya tanpa mampir ke rumahnya Mbak Toto kembali.
Tak lupa ia juga membawa sebuah kresek hitam yang sudah berisi pasir yang dia ambil dari dalam sedang itu. Pak Udin pun langsung bergegas pulang ke rumah. Dia berjalan menyusuri jalan setapak sendirian di tengah hutan yang gelap gulita. Saat dirinya sedang berjalan menyusuri jalan tersebut, dirinya sempat mendapati beberapa gangguan. Waktu itu dirinya tiba-tiba mendengar ada suara tapakan kaki yang terseok-seok seperti mengikuti dari arah belakang tubuhnya. Sontak Pak Udin pun yang kaget, langsung menengok ke belakang. Namun dia tidak melihat apapun di sana. Dia yang merinding kemudian segera bergegas melajukan kecepatan jalannya untuk tiba di sampai ke tempat dirinya memarkirkan motornya. Beberapa saat kemudian, akhirnya sampailah ia di tempat penitipan motornya. Dan untungnya warungnya itu masih buka. Dan setelah mengucapkan terima kasih dan membayar uang sedikit sebagai tanda terima kasih, segera Pak Udin pun langsung mengambil motor dan bergegas kencang untuk tiba di rumah. Hingga sampai dirinya itu tiba di rumah, dirinya yang sudah memikirkan matang-matang, dia akan memutuskan untuk memberitahukan rencananya itu kepada istrinya. Kebetulan saat itu Bu Ayu belum tidur, dia sedang nonton televisi. Bu, Bapak mau ngomong sesuatu. Mau ngomong apa, Pak? Sebenarnya Bapak barusan jalani ritual pengelarisan, Bu. Loh, Pak, kenapa Bapak nggak bilang sama Ibu? Bukannya hal itu nantinya beresiko, bahkan sampai meminta tumbal, ucap Bu Ayu yang langsung khawatir. Enggak, Bu, Ibu tenang aja. Yang penting nanti kita bisa kaya raya. Aku jamin, Bu, kita akan segera punya uang banyak jika melakukan hal ini. Serius, Pak? Iya, Bu, masa Bapak bohong sih? Nanti juga kita bisa bayar semua hutang kita. Dan Bapak jamin dagangan nanti kita akan laris manis, rayu Pak Udin kepada istrinya. Ya udah, Pak, kalau gitu Ibu setuju, Pak. Kalau begitu, sekarang bantuin Bapak ya, Bu. Tolong bersihkan semua belut itu. Nanti akan Bapak taburkan pasir yang sudah bawa dari sendang keramat, di mana Bapak telah melakukan ritual di sana. Segera saat itu Pak Udin dan Bu Ayu bergegas ke belakang rumah untuk membersihkan belutnya. Dan malam itu juga, usai belut yang akan dijual besok sudah dibersihkan, kemudian Pak Udin menaburkan beberapa pasir yang tadi dia ambil, kemudian dibalurkan ke belut-belut yang ada di wadah itu. Setelahnya wadah itu pun ditutup sekitar 10 menitan. Dan alangkah terkejutnya mereka ketika membuka wadah itu kembali, karena ternyata belut yang tadinya hanya belut biasa kini telah berubah menjadi belut putih semua. Sontak mereka berdua pun langsung terkejut. Loh, Pak, kok belutnya ganti warna putih semua? Iya, Bu, memang katanya seperti itu. Nanti itulah yang bisa membuat dagangan kita menjadi laris. Ya udah, Pak, coba kita masak dulu. Pak Udin pun kemudian segera mengambil beberapa belut kemudian langsung dimasaknya. Dan hanya menggunakan resep yang dia biasa gunakan setiap harinya, tidak ada perubahan sama sekali. Namun ketika belut itu sudah matang dan ketika mereka mencoba belut itu, ternyata rasanya itu benar enak sekali dan bikin ketagihan. Pak Udin pun akhirnya yakin bahwa mungkin kali ini dagangannya akan benar-benar laris. Bu, kali ini Bapak yakin banget, pasti dagangan kita kali ini akan laris manis. Iya, Pak, Ibu juga berharap semoga saja seperti itu. Akhirnya kala itu Pak Udin yang sudah lelah sekali, Bu Ayu yang juga sudah ngantuk, mereka memilih untuk tidur saja karena malam sudah mulai larut. Karena keesokan paginya juga mereka juga akan langsung berjualan. Dan Pak Udin akan mulai jualan waktu pagi hari, tidak seperti biasanya yang mulai jualan waktu sore hari. Namun sialnya, setelah Pak Udin melakukan ritual tersebut di dalam rumah, dia mendapatkan beberapa gangguan. Padahal waktu itu dirinya belum memulai dagangannya. Namun mungkinlah itu resiko dari ritual yang dijalaninya. Malam itu ketika Pak Udin baru saja tertidur beberapa jam, tiba-tiba dirinya itu terbangun karena kebelet buang air kecil. Akhirnya Pak Udin pun mengumulkan niatnya untuk berjalan menuju ke kamar mandi, padahal masih ngantuk sekali. Saat itu dirinya berjalan sambil meremelek karena masih mengantuk. Dan samar-samar tiba-tiba dia melihat seperti ada orang yang melintas di hadapannya. Sontak Pak Udin pun langsung tersadar dan juga terperanjat. Dia pun kemudian membelalakan matanya. Ketika dirinya mengedarkan pandangan ke arah sekitar, namun Pak Udin tak melihat apapun. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk melanjutkan pergi ke kamar mandi karena sudah benar-benar kebelet sekali.
Saat dirinya sudah berada di dalam kamar mandi, tiba-tiba saja Pak Udin mendengar ada suara wanita yang sedang menyanyi. Dan suara itu terdengar merdu sekali. Namun entah kenapa hawanya bikin merinding ketika mendengar lantunan suara itu. Hingga beberapa saat kemudian tiba-tiba Pak Udin dikejutkan dengan suara yang mengetuk pintu kamar mandi dari luar. Pak Udin kira itu adalah Bu Ayu yang juga terbangun karena ingin buang air kecil juga. Namun ketika Pak Udin membuka pintu kamar mandi tersebut, dirinya terkejut karena di hadapannya itu bukanlah istrinya, melainkan sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan sekali. Ya, itulah sosok genderuwo. Sosok tersebut memiliki kedua mata merah menyala yang menatap tajam ke arah dirinya. Tubuh Pak Udin pun kala itu langsung terbujur kaku, tak bisa digerakkan. Sampai pada akhirnya Pak Udin yang tidak kuat melihat sosok itu, dia pun ambruk pingsan di depan pintu kamar mandi. Keesokan paginya, Bu Ayu yang baru bangun tidur, dia terkejut ketika melihat suaminya yang sudah terkapar di depan pintu kamar mandi. Bu Ayu pun panik dan dia langsung teriak minta tolong kepada para tetangganya. Saat itu beberapa tetangga yang mendengar teriakan dari Bu Ayu langsung datang menghampiri dan membantu mengangkat tubuhnya Pak Udin untuk dibawa masuk ke dalam kamarnya. Namun kala itu Pak Udin masih belum kunjung sadar juga. Dan para tetangganya sudah pada pulang setelah mengangkat tubuh Pak Udin menuju ke kamarnya. Beberapa saat kemudian setelah Bu Ayu mencoba menyadarkan Pak Udin, akhirnya Pak Udin pun mulai tersadar dari pingsannya. Segera Bu Ayu pun langsung memberikan teh hangat untuk dirinya supaya lebih tenang. Akhirnya setelah meminum air teh yang diberikan oleh istrinya, dia sudah mendingan. Namun dia tidak menceritakan apa yang dialaminya tadi malam karena takut nanti istrinya malah tambah parno. Dan setelah rada siang, Pak Udin kemudian memutuskan untuk pergi ke tempat percetakan karena dia hendak menghenti spanduk lapaknya itu. Dan dia pun akan memulai jualannya esok harinya, bukan hari ini. Singkat cerita, keesokan harinya, Pak Udin mulai berjualan kembali. Dia sudah mengganti spanduk lapaknya dengan kata jual pecak belut putih. Dan benar saja, hal itu membuat para pelanggannya menjadi tertarik dan mereka langsung pada berdatangan mampir ke lapaknya Pak Udin. Mereka kemudian memesan dan makan di tempat secara langsung dan ternyata mereka juga puas dengan rasa belutnya itu. Bahkan setelahnya ada dari beberapa mereka yang juga meminta dibungkus karena untuk dibawa makan di rumah. Begitupun seterusnya, datang lagi pelanggan-pelanggan yang lain dan itu pun terus berlangsung secara terus-menerus. Dan hari itu, yang biasanya sepi pembeli, akhirnya mereka berdua kewalahan melayani karena ramai pembeli yang berdatangan ke situ. Dan sebab itu juga, Pak Udin semakin yakin kalau ritual yang dijalaninya itu telah berhasil karena telah membuahkan hasil. Dan singkatnya waktu malam hari, Pak Udin dan Bu Ayu mulai menghitung keuntungan hari ini karena mereka mendapatkan uang yang begitu banyak sekali. Bahkan semua belutnya sudah ludes habis semua. Bu Ayu juga senang banget kala itu karena bisa mendapatkan uang yang begitu banyak. Dia yakin dengan ini mereka bisa melunasi semua hutangnya tersebut. Dan satu hal lagi yang membuat mereka semakin bahagia, ketika dirinya itu membuka lemari di dalam kamarnya, tiba-tiba saja dia mendapatkan uang yang begitu banyaknya yang entah datang dari mana. Dan mereka meyakini bahwa itu juga merupakan salah satu keuntungan setelah dia menjalani ritual penglarisan tersebut. Tambah senanglah mereka berdua. Singkat cerita, setelah 2 minggu kemudian akhirnya dia pun bisa mengumpulkan uang yang banyak sekali dan Pak Udin pun langsung melunasi semua hutang-hutangnya pada juragan yang ada di desa lain. Bahkan kini Pak Udin bisa merenovasi rumahnya sendiri. Bu Ayu juga sudah bisa berfoya-foya ke sana kemari. Bahkan dia kini bisa membeli apapun yang dia mau tanpa memikirkan kekurangan uang ataupun harga yang mahal. Tentunya Pak Udin tidak lupa juga menjalani ritual setiap malam Jumatnya yang telah dititahkan oleh sosok sesembahannya. Namun di samping dirinya yang mendapatkan uang yang begitu banyak dalam waktu yang singkat, Pak Udin dan Bu Ayu juga harus mendapatkan gangguan dan teror-teror di rumahnya akibat dari ritual yang telah dijalaninya tersebut. Tepatnya suatu malam, Pak Udin yang kala itu sedang sendirian di warung. Kala itu dia dudukan karena sudah sepi pembeli karena sebentar lagi dirinya mau tutup warung.
Saat itu Pak Udin melihat ada bayangan putih yang melintas dan setelahnya bayangan putih itu berubah wujud menjadi sosok pocong yang begitu mengerikan, berdiri tepat di pojok warungnya. Sontak Pak Udin pun langsung kaget dan dia pun terbujur kaku melihat sosok tersebut. Namun setelahnya pocong itu pun menghilang dengan sendirinya. Pak Udin pun langsung merinding ketika berhasil menggerakkan tubuhnya dan buru-buru dia segera kemas-kemas untuk menutup warungnya dan segera pulang ke rumah. Sementara di sisi lain, Bu Ayu yang sedang berada di rumah, kala itu tiba-tiba Bu Ayu mendengar ada suara yang mengetuk pintu rumahnya kala dirinya sedang fokus menonton televisi. Ia mengira itu adalah Pak Udin yang baru saja pulang. Akhirnya Bu Ayu pun beranjak untuk membukakan pintu rumahnya tersebut. Namun saat pintu sudah terbuka, dia terkejut ketika mendapati sosok yang ada di hadapannya itu bukanlah Pak Udin, melainkan sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan sekali. Bahkan kedua matanya merah menyala, menatap ganas ke arahnya Bu Ayu. Hingga akhirnya Bu Ayu yang tidak kuat melihat sosok itu, setelah tubuhnya terbujur kaku, dia pun jatuh pingsan dengan keadaan pintu rumah yang masih terbuka. Sosok itu pun setelahnya menghilang dengan sendirinya. Dan beberapa saat kemudian, Pak Udin pun baru saja tiba di rumah dan dia terkejut ketika mendapati istrinya sudah terkapar di depan pintu. Sontak Pak Udin pun langsung segera membopong Bu Ayu menuju ke dalam kamar. Dan sesampainya di kamar, Bu Ayu pun akhirnya tersadar. Segera Pak Udin mengambilkan air putih untuk Bu Ayu. Dan setelah meminum air putih tersebut, Pak Udin menanyakan kepada Bu Ayu apa yang sebenarnya sudah terjadi dengannya. Kala itu, Bu Ayu menceritakan apa yang sudah dilihatnya barusan. Dia bercerita bahwa tadi ada yang mengetuk pintu rumah dan ia mengira kala itu adalah suaminya yang sudah pulang. Namun ketika dirinya itu membuka pintu, dia malah mendapati sosok yang tinggi besar yang sangat menyeramkan. Hingga akhirnya dirinya pun jatuh pingsan karena tidak kuat melihat sosok tersebut. Namun respon dari Pak Udin yang mendengar cerita dari Bu Ayu, dirinya malah menganggap bahwa istrinya itu kecapean dan sedang berhalusinasi. Kemudian menyuruhnya untuk istirahat saja terlebih dahulu. Singkat cerita, namun setelah beberapa bulan lamanya Pak Udin mendapatkan uang yang begitu banyak sekali, dia mulai malas untuk melakukan ritualnya setiap malam Jumat. Dia bahkan berpikir kini tidak membutuhkan bantuan dari sosok belut putih itu lagi. Hingga suatu hari dia benar-benar sengaja melewatkan malam ritualnya itu dan hal buruk pun akhirnya menimpa Pak Udin. Tepatnya ketika dia sedang berada di lapak, pelanggan yang sedang makan di situ tiba-tiba saja langsung berteriak dan memuntahkan makanannya. Ternyata kala itu tiba-tiba daging belut yang mereka sedang makan tiba-tiba mendadak menjadi seperti busuk, mengeluarkan bau yang sangat tidak enak sekali. Dan itu tidak hanya satu, melainkan semua pelanggan yang ada di situ mengalami kejadian yang sama. Akhirnya mereka pun marah kepada Pak Udin, mengapa mereka menjual daging belut yang sudah tidak layak untuk dimakan. Mereka pun kemudian pergi begitu saja tanpa membayar. Kala itu Pak Udin yang tidak menduga efeknya akan seperti itu, dia langsung terduduk lemas. Dia pun melamun, hingga setelahnya dia memutuskan untuk segera menuju ke rumah saja dan menutup warungnya. Dan sesampainya di rumah, Pak Udin sangat lesu sekali, membuat Dal Ayu menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi pada dirinya itu. Loh Pak, Bapak kenapa kok pulang jam segini? Terus Bapak kenapa lesu gitu? Namun bukannya menjawab, Pak Udin malah meminta kepada Bu Ayu untuk membuatkan kopi agar membuat stresnya itu reda. Dan sesaat kemudian, Bu Ayu pun kembali lagi ke situ membawakan secangkir kopi dan Pak Udin pun langsung menyeruputnya. Kemudian setelah dirinya sedikit rileks, kemudian dia menceritakan semuanya apa yang sebenarnya terjadi kepada Bu Ayu. Tadi di warung pelanggan tiba-tiba marah semua Bu. Katanya belutnya kita busuk dan bahkan baunya tidak enak. Mereka pergi begitu saja tanpa membayar Bu. Hah? Kok bisa Pak? Bapak juga nggak tahu Bu, makanya Bapak hari ini mutusin pulang cepat. Coba Bapak pikir-pikir lagi Pak, barangkali Bapak ini sudah melakukan sebuah kesalahan. Sejenak akhirnya Pak Udin pun memikirkan apa yang sebenarnya terjadi, hingga akhirnya dirinya pun tersadar. Oh iya Bu, Bapak baru ingat. Ingat apa Pak? Bapak Jumat kemarin tidak melakukan ritual Bu. Loh, Bapak ini gimana sih? Ya udah Bu, nanti Jumat depan Bapak akan melakukan ritualnya kembali.
Bu Ayu pun sempat kecewa dan juga merasa kesal atas keteledoran suaminya itu yang sengaja meninggalkan ritual rutinnya. Hingga sampailah di Jumat berikutnya, Pak Udin pun memutuskan untuk melakukan ritualnya kembali. Awalnya Pak Udin mengira dagangannya bisa laris kembali, namun ternyata semua usahanya itu tidak bisa dikembalikan. Akhirnya ketika mereka mulai buka lapak lagi, kejadian yang sama pun terulang kembali. Para pelanggan langsung memuntahkan belut-belut itu karena di dalam dagingnya tersebut rasanya basi banget, bahkan ada juga belatungnya. Akhirnya warga marah langsung menuntut Pak Udin dan Pak Udin pun langsung diinterogasi oleh warga. Mereka curiga selama ini kalau dagangannya itu tidak bersih alias memakai cara yang licik. Ketika ditanyai para warga, Pak Udin masih mengelak dan tidak mau mengaku apa yang sudah dilakukannya. Akhirnya kala itu RT setempat pun didatangkan untuk menengahi mereka. Kemudian Ustadz Amir juga didatangkan ke situ. Sesaat kemudian Ustadz Amir mencoba membacakan beberapa doa dan keliling di lapaknya Pak Udin. Dan ketika menuju ke bagian belakang tempat memasak, Ustadz Amir mengucapkan istighfar. Dalam pandangannya, ternyata memang benar kalau Pak Udin ini jualannya tidak sehat. Dia memakai semacam penglarisan. Bahkan Ustadz Amir juga melihat sekelibat penampakan belut putih yang mengkloer-kloer di lapaknya Pak Udin. Tiba-tiba saja Pak Udin yang sedang diamankan oleh para warga, dia mendadak kerasukan. Dia mengamuk dan menjadi-jadi di situ. Melihat hal itu, Ustadz Amir bergegas mulai membantu menyadarkan Pak Udin dari kerasukannya tersebut. Namun saat dalam kerasukannya itu, sosok tersebut malah membeberkan kalau Pak Udin ini telah melakukan perjanjian dengannya. Akhirnya semakin jelaslah perbuatan curang yang dilakukan Pak Udin. Kemudian Pak Udin pun langsung diamankan dan dibawa ke pihak berwajib. Bu Ayu yang kala itu sedang berada di rumah dan ketika mendengar kabar Pak Udin telah dibawa ke pihak berwajib, dia pun panik dan langsung menyusulnya. Dan semenjak itu juga, akhirnya kini Bu Ayu di rumah sendirian dan di setiap malamnya itu dia selalu tidur sendirian. Tiba-tiba suatu hari, tepatnya tengah malam, dia didatangi oleh sosok belut putih yang menjadi sesembahan Pak Udin sebelumnya. Ketika itu, Bu Ayu terbangun karena dia hendak minum karena merasa haus sekali. Dan saat dirinya berjalan menuju ke dapur, tiba-tiba saja Bu Ayu melihat sekelebat bayan putih yang melintas di depan kamarnya. Kala itu perlahan Bu Ayu dikejutkan kembali dengan seekor belut putih yang ukurannya gede banget. Sontak Bu Ayu langsung terloncat kaget, tubuhnya pun langsung terbujur kaku. Dan kala itu dia hanya gemetaran. Dan setelahnya sosok belut putih raksasa itu melilit tubuh Bu Ayu hingga Bu Ayu ini berteriak kesakitan. Hingga pada akhirnya Bu Ayu pun mengalami sesak napas dan dia pun akhirnya tewas saat itu juga. Dirinya baru ditemukan esok pagi ketika para warga mendatangi rumahnya itu. Dan beberapa dari mereka mengabarkan kejadian itu kepada Pak Udin yang sedang berada di dalam balik jeruji penjara. Pak Udin yang mendengar kabar istrinya yang meninggal dunia pun dia langsung shock dan tidak menyangka bahwa apa yang dilakukannya selama ini malah mengorbankan istrinya sendiri. Dia menyesali perbuatannya, namun dia kini hanya bisa mendekam di balik jeruji penjara. Bahkan pasalnya setelah itu, setiap malamnya dia selalu mendapatkan teror-teror yang begitu mengerikan, yang entah akan berakhir sampai kapan. Yang pasti, di sisa-sisa hidupnya Pak Udin, dia tidak akan bisa hidup tenang. Sementara lapaknya itu sudah ditutup permanen oleh pihak berwajib, dan rumahnya menjadi terbengkalai karena tidak ada yang menghuninya sama sekali. Pesan kali ini, berdaganglah dengan jujur dengan cara yang halal. Jangan sampai kita merugikan orang lain dan juga diri kita sendiri. Semua yang dilakukan dengan campur tangan dari makhluk astral pasti tidak akan bertahan lama karena tipu daya setan itu sungguh mengerikan. Dan semoga kita dijauhkan dari hal-hal demikian dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya.
Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.